tengah gejolak dunia yang semakin hari terasa kian mencekam dengan peperangan, krisis kemanusiaan, pertikaian politik global, dan kerusakan lingkungan yang meluas, pertanyaan besar mulai bergema di benak banyak orang. Apakah kita sedang menuju pada Perang Dunia Ketiga? Dan lebih jauh lagi, benarkah ini adalah tanda dari datangnya hari kiamat, sebagaimana yang telah lama dikabarkan dalam nubuatan dan ajaran agama? Salah satu konsep yang sering muncul dalam perbincangan ini adalah tentang Al-Malhamah Al-Kubra, sebuah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk pada perang besar menjelang akhir zaman. Dalam berbagai riwayat hadits, khususnya yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, dari jalur yang dapat dipercaya, disebutkan bahwa Al-Malhamah Al-Kubra merupakan pertempuran dahsyat yang akan terjadi antara pasukan Muslim dan pasukan dari wilayah Barat atau Romawi. Pertempuran ini digambarkan sebagai peperangan besar yang belum pernah disaksikan oleh umat manusia sebelumnya dan akan menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Banyak ulama dan penafsir menempatkan Al-Malhamah Al-Kubra dalam konteks tanda-tanda besar kiamat. Ia disebutkan akan terjadi setelah berbagai tanda kecil mulai terlihat, seperti maraknya fitnah, perpecahan umat, rusaknya moralitas, munculnya pemimpin zalim, hingga merebaknya peperangan di berbagai belahan dunia. Al-Malhamah Al-Kubra sendiri merupakan bagian dari rangkaian besar peristiwa menjelang kedatangan Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun pertanyaannya adalah, benarkah Perang Dunia Ketiga, jika benar-benar terjadi, merupakan bentuk nyata dari Al-Malhamah Al-Kubra? Ataukah itu hanya salah satu dari rangkaian konflik global biasa yang kebetulan terjadi dalam zaman kita? Beberapa cendekiawan dan pengamat akhir zaman menyatakan bahwa tanda-tanda zaman yang sekarang terjadi sangat mirip dengan apa yang telah digambarkan dalam hadits. Negara-negara adidaya saling bersih tegang, teknologi militer semakin maju dan berbahaya, wilayah-wilayah di Timur Tengah masih menjadi medan konflik berkepanjangan, dan bahkan perpecahan internal di antara umat Islam sendiri semakin dalam. Semua itu tampak selaras dengan gambaran awal dari Al-Malhamah Al-Kubra yang disebut akan melibatkan umat Islam dan kekuatan besar dari Barat dalam peperangan skala masif. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua ulama sepakat bahwa Perang Dunia Ketiga secara otomatis adalah Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah yang dimaksud dalam hadits memiliki dimensi spiritual, bukan hanya sekadar perang politik atau militer. Ia terjadi dalam kerangka besar perubahan dunia menuju tatanan akhir zaman. Dalam artian ini, Al-Malhamah bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga merupakan perjuangan iman dan keimanan umat Islam di tengah tekanan dan kekacauan global. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi sejarah, dunia telah mengalami dua perang dunia yang sangat dahsyat pada abad ke-20. Kedua perang tersebut merenggut puluhan juta nyawa dan menyebabkan perubahan besar dalam politik global. Kini, ancaman Perang Dunia Ketiga sering dikaitkan dengan persaingan antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, serta negara-negara lain yang memiliki senjata nuklir. Jika perang semacam itu benar-benar meletus, kehancuran yang terjadi bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan perang-perang sebelumnya. Maka tidak mengherankan jika sebagian orang mengaitkannya dengan kiamat. Namun dalam sudut pandang Islam, kiamat tidak akan datang begitu saja tanpa melalui tahapan-tahapan tanda besar yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Al-Malhamah Al-Kubra dalam hal ini adalah salah satu tahapan besar yang akan membuka jalan bagi munculnya peristiwa-peristiwa akhir zaman lain, termasuk turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemunculan Dajjal, dan terjadinya kehancuran yang merata. Kesimpulannya, apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar merupakan Al-Malhamah Al-Kubra belum bisa dipastikan secara mutlak. Namun demikian, setiap Muslim diperintahkan untuk senantiasa waspada, memperkuat keimanan, memperbanyak amal saleh, dan menjaga diri dari fitnah dunia yang kian kompleks. Terlepas dari waktu datangnya kiamat, yang pasti adalah bahwa hari itu akan tiba, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia ini. Oleh karena itu, pertanyaan sejatinya bukan hanya soal apakah perang itu adalah tanda kiamat, tetapi apakah kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Melanjutkan uraian sebelumnya, penting bagi kita untuk meninjau lebih dalam makna dan konteks Al-Malhamah Al-Kubra dalam sudut pandang keimanan dan ketakwaan, bukan hanya melihatnya dari sisi geopolitik atau kekacauan dunia semata. Karena, dalam tradisi Islam, tanda-tanda akhir zaman bukanlah sekadar informasi historis atau prediksi masa depan, melainkan peringatan dan panggilan agar umat manusia kembali pada Tuhan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat.
Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa Al-Malhamah Al-Kubra akan terjadi pada suatu masa di mana dunia berada dalam kekacauan besar. Ia digambarkan sebagai pertempuran panjang dan brutal, di mana ribuan pasukan dari kedua belah pihak akan saling bertempur dengan kekuatan penuh. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa selama pertempuran itu, 1 dari 3 bagian pasukan akan gugur, 1 bagian akan lari dari medan perang dan tidak akan pernah kembali, dan 1 bagian lagi akan memenangkan pertempuran dan terus berjuang hingga mereka membuka Konstantinopel, yang dikenal hari ini sebagai Istanbul. Akan tetapi, setelah kemenangan tersebut, kaum muslimin akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar dengan munculnya Dajjal, sosok penuh fitnah yang akan menguji keimanan manusia dengan tipu daya dan kekuatannya yang luar biasa. Kemudian, di masa itu pula, Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan oleh Allah untuk mengakhiri kediktatoran Dajjal, memimpin umat manusia, dan membawa keadilan sejati ke muka bumi. Maka dari itu, Al-Malhamah Al-Kubra menjadi titik sentral dalam transisi dunia menuju masa-masa klimaks menjelang hari kiamat. Dalam perenungan mendalam terhadap riwayat-riwayat ini, muncul satu benang merah penting, bahwa peperangan akhir zaman bukan hanya tentang pertumpahan darah dan kekuatan militer, tetapi tentang perjuangan mempertahankan keimanan, kesabaran, dan kebenaran di tengah gelombang fitnah yang menyelimuti dunia. Kini, jika kita cermati kondisi dunia saat ini, banyak unsur yang seolah bersesuaian dengan tanda-tanda tersebut. Kita menyaksikan perpecahan umat Islam yang semakin dalam, bahkan tidak jarang terjadi konflik berdarah antara sesama kaum muslimin. Di sisi lain, kekuatan Barat dan Timur semakin bersaing secara militer dan ekonomi, menyulut ketegangan global yang tak kunjung reda. Teknologi perang pun sudah jauh lebih canggih, termasuk senjata nuklir, biologi, dan sistem persenjataan siber yang mampu melumpuhkan negara dalam hitungan menit. Semua ini membuka kemungkinan bahwa jika perang global kembali pecah, skala kehancurannya akan jauh melebihi perang-perang sebelumnya, bahkan bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Namun, apakah itu Al-Malhamah Al-Kubra? Jawabannya tetap bergantung pada bagaimana kita memahami dan meyakini nash-nash, teks-teks yang ada. Beberapa ulama kontemporer meyakini bahwa kita sudah sangat dekat dengan masa itu, sementara sebagian lainnya menilai bahwa masih banyak tanda besar yang belum terjadi, seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, atau kemunculan Ya'juj dan Ma'juj secara nyata. Apapun sikap kita dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut, yang paling penting bukanlah sekadar mengetahui kapan peristiwa itu terjadi, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Sebab hari kiamat tidak akan memberi manfaat apapun bagi mereka yang lalai dan hanya menjadikannya sebagai topik diskusi tanpa perubahan diri. Bagi seorang mukmin, tanda-tanda kiamat bukan sekadar ramalan, melainkan peringatan dan ajakan untuk berbenah. Perang besar yang akan datang, entah itu Al-Malhamah Al-Kubra atau hanya perang biasa, tetaplah sebuah ujian berat bagi kemanusiaan. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri, bukan dengan senjata dan strategi perang semata, tetapi dengan taubat yang sungguh-sungguh, memperbanyak amal saleh, menjauhi fitnah dan kezaliman, serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pertanyaan, benarkah perang dunia ketiga adalah Al-Malhamah Al-Kubra dan tanda kiamat telah dekat? Akan selalu menjadi ruang kontemplasi bagi kita semua. Dunia memang sedang berada di ujung perubahan besar, tapi satu hal yang pasti, kiamat akan datang pada waktunya dan hanya mereka yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh yang akan selamat dari dahsyatnya hari itu. Setelah memahami betapa dahsyatnya Al-Malhamah Al-Kubra dan bagaimana peristiwa tersebut ditempatkan dalam rangkaian tanda-tanda besar kiamat, muncul satu pertanyaan yang lebih personal dan jauh lebih penting untuk dijawab oleh setiap insan. Sudahkah kita siap? Kesiapan yang dimaksud di sini tentu bukanlah kesiapan dalam bentuk persenjataan, penguasaan taktik militer, atau keberpihakan pada satu kekuatan dunia tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan rohani dan keimanan. Kesiapan untuk tetap teguh di atas kebenaran di saat banyak manusia tergelincir dalam kesesatan. Kesiapan untuk berpegang pada prinsip ketika dunia memilih kelonggaran moral demi kenyamanan sesaat. Al-Malhamah Al-Kubra tidak hanya akan menjadi ujian fisik, tetapi juga ujian hati dan jiwa. Karena saat dunia berubah menjadi tempat yang tidak lagi menjunjung nilai-nilai kebaikan, akan sangat sulit bagi seseorang untuk tetap istiqomah dalam keimanan.
Fitnah akan datang dari segala arah. Fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah pengaruh, hingga fitnah keilmuan yang disalahgunakan. Bahkan orang-orang yang dulunya dianggap alim dan berilmu pun tidak luput dari ujian berat ini. Perang besar yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra juga akan menguji solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa pasukan muslim yang akan menghadapi kekuatan barat akan berasal dari berbagai negeri, dan mereka akan bersatu dalam satu barisan, berada di bawah satu pemimpin yang adil dan bijak. Banyak ulama menafsirkan bahwa sosok pemimpin itu adalah Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan menyatukan umat Islam dan menegakkan keadilan setelah masa panjang penindasan dan kezaliman. Namun, realitas umat Islam hari ini sangat jauh dari kesatuan. Yang tampak justru adalah perpecahan, pertengkaran atas nama mazhab, perbedaan politik yang memicu permusuhan, dan bahkan saling mengkafirkan di antara sesama. Umat Islam hari ini seperti kapal besar yang sedang bocor di berbagai sisinya, dikelilingi oleh gelombang fitnah dan badai dunia, tapi awak kapal justru sibuk bertengkar satu sama lain tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju kehancuran bersama jika tidak segera bersatu. Inilah sebabnya Al-Malhamah Al-Kubra bukan hanya panggilan untuk menghadapi perang secara fisik, melainkan panggilan untuk bersatu, bangkit, dan memperbaiki keadaan umat. Ini adalah peringatan besar agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad yang murni. Bukan kembali pada fanatisme buta, bukan pada semangat kebangsaan yang memecah belah, dan bukan pada pemahaman sempit yang hanya memicu permusuhan di tengah umat. Sementara itu, dalam kerangka yang lebih luas, setiap umat manusia, baik muslim maupun non-muslim, perlu merenungi kemana arah dunia hari ini. Krisis lingkungan, ancaman nuklir, rusaknya sistem ekonomi global, degradasi moral generasi muda, dan meningkatnya kecemasan mental di seluruh dunia adalah pertanda jelas bahwa dunia sedang sakit. Dan ketika dunia sudah tidak mampu menyeimbangkan dirinya sendiri, maka perubahan besar tak terelakkan. Hari kiamat adalah akhir dari segalanya, dan Al-Malhamah Al-Kubra adalah salah satu gerbang menuju akhir tersebut. Namun, dalam Islam, kiamat bukanlah akhir dari segalanya secara mutlak, melainkan awal dari kehidupan yang sejati dan kekal. Kehidupan setelah kematian, pengadilan yang sempurna, dan balasan atas semua amal perbuatan manusia. Maka dari itu, setiap peristiwa besar di dunia ini, termasuk kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga atau Al-Malhamah Al-Kubra, seharusnya menjadi bahan renungan mendalam bagi kita untuk kembali pada jati diri manusia yang sejati, sebagai hamba yang tunduk kepada Tuhan, sebagai makhluk yang membawa amanah untuk menjaga bumi dan menegakkan keadilan, serta sebagai jiwa yang sedang menapaki jalan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Kita tidak tahu kapan tepatnya Al-Malhamah Al-Kubra akan terjadi, apakah dalam masa kita hidup atau di masa anak cucu kita. Namun satu hal yang pasti, kematian bisa datang kapan saja. Dan bagi setiap individu, kematian adalah kiamat kecil yang tidak kalah dahsyatnya. Maka jika tidak mempersiapkan diri dari sekarang, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, yang terkejut ketika melihat kenyataan akhirat karena terlalu sibuk dengan urusan dunia yang fana. Jadi, pertanyaan sejati bukanlah kapan peristiwa besar itu terjadi, melainkan apakah aku siap jika hal itu terjadi hari ini? Jika kita merenungkan lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang Al-Malhamah Al-Kubra bukan hanya berkutat pada spekulasi sejarah atau prediksi masa depan yang mencekam. Ia adalah cermin bagi umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mengukur sejauh mana mereka telah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Perang besar ini adalah simbol dari pertarungan hakikat antara kebenaran dan kebatilan, bukan hanya dalam medan perang yang tampak, tetapi juga dalam medan batin, di dalam hati setiap manusia. Di era sekarang, kita menyaksikan bahwa kejahatan telah menjelma dalam banyak bentuk, bukan hanya berupa senjata dan pasukan, tetapi juga lewat ideologi yang menyesatkan, teknologi yang disalahgunakan, dan sistem sosial yang menindas kaum lemah. Manusia perlahan-lahan menjauh dari nilai-nilai luhur yang dahulu menjadi pilar peradaban. Peradaban hari ini lebih mengagungkan kekuatan ekonomi daripada keadilan, lebih mementingkan kemajuan teknologi daripada keseimbangan spiritual, dan lebih memuja kebebasan tanpa batas daripada tanggung jawab moral. Dalam konteks ini,
Al-Malhamah Al-Kubra bisa dipahami sebagai peristiwa besar yang mengakhiri masa kemerosotan moral dan spiritual manusia dan membuka jalan bagi kebangkitan nilai-nilai ketauhidan dan keadilan sejati. Oleh karena itu, perang tersebut bukan sekadar peristiwa berdarah, melainkan juga titik balik sejarah dunia yang membawa perubahan total pada tatanan global. Dari sisi lainnya, Al-Malhamah Al-Kubra juga memberi isyarat akan pentingnya mempersiapkan generasi masa depan yang mampu bertahan dan memimpin dalam masa-masa sulit. Ini bukan tugas yang ringan. Di tengah gempuran budaya asing, krisis identitas, dan melemahnya semangat keberagamaan di kalangan muda, mendidik generasi yang kuat iman, jernih akal, dan bersih hati menjadi tantangan utama umat Islam. Mereka inilah yang kelak mungkin akan menjadi barisan para pejuang akhir zaman yang berdiri tegak melawan segala bentuk kezaliman, meski dunia berguncang di sekeliling mereka. Lalu, bagaimana kita sebagai pribadi bisa mengambil peran dalam narasi besar ini? Pertama, dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Syalat yang khusyuk, bacaan Al-Quran yang rutin dan direnungi, serta taubat yang tulus adalah langkah-langkah sederhana yang bisa membangunkan ruh kita dari kelalaian panjang. Kita tidak bisa menghindari zaman ini, tapi kita bisa menguatkan diri untuk tetap tegar menghadapinya. Kedua, dengan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan sesama umat Islam. Perpecahan yang terjadi hari ini bukan hanya melemahkan barisan umat, tetapi juga membuka pintu lebar bagi musuh-musuh Islam untuk masuk dan mengadu domba. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta saling memaafkan dalam perbedaan, menjadi kunci untuk membangun kembali persatuan yang kokoh. Ketiga, dengan memperbanyak ilmu, karena salah satu ciri khas fitnah akhir zaman adalah menyebarnya kebodohan dan munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dengan ilmu yang benar, umat Islam bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta tidak mudah tertipu oleh narasi palsu yang disebarkan oleh musuh-musuh kebenaran. Keempat, dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam keluarga. Rumah tangga adalah benteng pertama dan terakhir umat Islam. Jika keluarga runtuh, maka umat pun ikut runtuh. Karena itu, orang tua harus menjadi teladan dalam akhlak, dalam kesabaran, dalam ibadah, dan dalam kecintaan kepada akhirat. Anak-anak harus diajarkan untuk mencintai Rasulullah, mencintai Islam, dan mencintai jalan kebenaran, meskipun itu jalan yang berat dan penuh ujian. Akhirnya, peristiwa seperti Al-Malhamah Al-Kubra, jika benar terjadi dalam generasi ini, akan menjadi ujian yang sangat besar, sekaligus peluang besar untuk meraih derajat tinggi di sisi Tuhan. Dan jika tidak terjadi di masa kita, maka tetap saja setiap individu akan menghadapi kiamat pribadinya, yaitu kematian yang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Maka, jangan tunggu tanda-tanda besar kiamat untuk berubah. Karena bagi orang yang bijak, cukup satu tanda kecil dari Tuhan, seperti berkurangnya umur, hilangnya keberkahan, atau menyaksikan penderitaan sesama, sudah cukup menjadi pengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Al-Malhamah Al-Kubra hanyalah bagian dari skenario ilahi yang telah ditetapkan. Yang lebih penting adalah memastikan diri kita berada di pihak yang benar ketika hari itu tiba. Dan semoga, dengan izin Tuhan, kita termasuk dalam golongan yang diberikan cahaya di tengah kegelapan, kekuatan di tengah fitnah, dan keselamatan di tengah kehancuran dunia. Melanjutkan perenungan tentang Al-Malhamah Al-Kubra, kita tidak boleh terjebak dalam ketakutan semata. Meski peristiwa tersebut digambarkan dengan detail mengerikan, penuh darah dan penderitaan, sejatinya Islam tidak pernah menawarkan narasi akhir zaman sebagai ancaman kosong. Sebaliknya, Islam menawarkan harapan di tengah kehancuran, petunjuk di tengah kesesatan, dan cahaya di tengah gelapnya fitnah dunia. Dalam berbagai hadits, setelah Al-Malhamah Al-Kubra terjadi, umat Islam akan memasuki masa kejayaan kembali di bawah kepemimpinan seorang pemimpin adil yang disebut dalam banyak riwayat sebagai Imam Mahdi. Di masa itu, dunia akan disinari kembali oleh keadilan setelah masa panjang kezaliman. Harta akan melimpah, kejujuran akan kembali dihargai, dan syariat Islam akan ditegakkan dengan penuh rahmat dan hikmah. Ini adalah fase kebangkitan spiritual dan peradaban yang tidak hanya ditunggu oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia yang telah lama hidup dalam ketidakpastian dan ketidakadilan. Namun, sebelum fase itu datang,
ujian demi ujian akan menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya menjadikan agama sebagai label tanpa makna. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa zaman al-malhamah bukanlah masa keputusasaan, melainkan masa pemurnian, masa pembersihan, masa ujian besar untuk menghasilkan generasi terpilih yang layak menerima janji kemenangan dari Tuhan. Satu hal yang perlu ditekankan kembali adalah bahwa akhir zaman bukan hanya milik umat Islam sebagai umat terakhir, tetapi juga bagian dari sejarah universal umat manusia. Konsep tentang akhir zaman, kiamat atau hari penghakiman ada dalam hampir semua agama samawi. Dalam Kristen dikenal sebagai Armageddon, dalam Yahudi sebagai hari Tuhan, dan dalam berbagai budaya lain terdapat narasi-narasi akhir dunia yang berbeda-beda, namun memiliki kemiripan dalam gambaran kehancuran total dan penghakiman atas amal perbuatan manusia. Semua itu menunjukkan bahwa fitrah manusia secara kolektif menyadari bahwa dunia ini memiliki titik akhir dan kehidupan ini bukan tanpa arah. Manusia dilahirkan bukan hanya untuk menjalani hidup secara biologis, tetapi untuk menjalani misi spiritual yang lebih besar, menjadi khalifah yaitu pemimpin dan penjaga bumi, serta menjadi hamba, yaitu pribadi yang tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, apabila tanda-tanda akhir zaman mulai terlihat, termasuk potensi besar terjadinya Perang Dunia Ketiga yang mungkin berkaitan dengan Al-Malhamah Al-Kubra. Respons terbaik bukanlah rasa panik, tetapi kesiapan ruhani dan moral. Bukan dengan menumpuk logistik, menyebar hoax, atau memperkeruh keadaan dengan teori-teori konspirasi, tetapi dengan memperbanyak zikir, memantapkan niat hidup karena Allah, serta memupuk semangat untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Tanda-tanda kiamat adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada umat manusia, agar mereka tidak terlena dalam dunia yang fana ini. Seperti alarm yang membangunkan dari tidur panjang, peristiwa-peristiwa besar itu mengingatkan bahwa kehidupan sejati ada setelah kematian. Bahwa semua harta, jabatan, status, dan pengaruh yang dibanggakan di dunia akan menjadi tidak berguna jika tidak disertai dengan iman dan amal saleh. Lebih jauh lagi, menyikapi zaman penuh fitnah seperti ini juga menuntut kita untuk bijak dalam informasi, tenang dalam bertindak, dan adil dalam menilai. Banyak orang tergelincir dalam penyebaran kabar bohong, menafsirkan peristiwa global secara serampangan, lalu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Padahal, Rasulullah telah memperingatkan bahwa salah satu fitnah akhir zaman adalah munculnya para pendusta dan tukang fitnah yang membolak-balikkan kebenaran. Sebaliknya, orang-orang beriman yang tulus dan teguh akan tetap bersinar di tengah kekacauan. Mereka akan menjadi lentera yang menunjukkan jalan, bukan malah ikut-ikutan menyesatkan orang. Mereka menjaga lidah dan perilaku, menjaga sholatnya, menjaga keluarganya, dan tetap berpegang pada tali agama dengan sabar meskipun tekanan begitu berat. Ingatlah, sebagaimana Al-Malhamah Al-Kubra akan membuka jalan menuju keadilan, maka kesabaran dalam menghadapi fitnah-fitnah ini juga akan membuka jalan menuju surga. Dalam hadits syahih, Rasulullah bersabda bahwa akan datang masa di mana berpegang pada agama seperti menggenggam bara api, sulit, menyakitkan, dan mengundang cibiran. Tetapi justru merekalah yang akan mendapatkan pahala besar karena keteguhan mereka di tengah ujian berat. Akhirnya, semoga setiap jiwa yang membaca ini mampu memaknai bahwa pembicaraan tentang akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, menguatkan, dan mendorong kita untuk berubah menjadi lebih baik. Karena setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk bertobat, dan setiap hembusan napas adalah peluang untuk mempersiapkan diri sebelum matahari terbit dari barat dan pintu tobat ditutup selamanya. Persiapkan diri, teguhkan iman, dan jadilah bagian dari barisan kebaikan, bukan penonton kebinasaan. Ketika kita menyadari bahwa dunia ini berada dalam arus besar menuju fase akhir sejarahnya, satu pertanyaan besar muncul dalam relung hati. Apa peran kita dalam narasi ini? Apakah kita hanya menjadi penonton sejarah, ataukah turut mengambil bagian dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran di tengah runtuhnya kemanusiaan? Pertanyaan ini bukan retoris. Ia adalah cermin yang harus dihadapkan ke wajah kita masing-masing. Karena sesungguhnya, jika Al-Malhamah Al-Kubra memang mendekat, dan jika itu adalah bagian dari tanda besar kiamat,
maka kita tidak bisa lagi berdiri netral. Dunia akan terbelah antara dua barisan iman dan barisan kebatilan. Masing-masing akan diuji bukan hanya dengan pedang dan peluru, tetapi dengan kesetiaan kepada prinsip, dengan kesabaran menghadapi kehilangan, dan dengan keteguhan dalam mempertahankan akidah. Dan jika benar Perang Dunia Ketiga adalah bentuk nyata dari Al-Malhamah Al-Kubra, maka dunia akan menghadapi konflik terbesar sepanjang sejarah. Bukan hanya konflik antara negara-negara besar, tapi perang ideologi yang akan memecah belah keluarga, masyarakat, bahkan hati manusia. Dalam perang ini, tidak semua musuh datang dalam bentuk tentara. Sebagian datang dalam bentuk kebohongan yang dibungkus retorika indah. Sebagian lagi hadir dalam bentuk sistem kehidupan yang menjauhkan manusia dari Tuhan tanpa disadari. Karena itulah, menyikapi kemungkinan datangnya Al-Malhamah Al-Kubra, langkah pertama yang harus kita ambil adalah membersihkan hati dan pikiran dari ilusi dunia. Dunia bukan tempat tinggal abadi. Dunia adalah ladang ujian. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, bahkan ilmu sekalipun, semua hanya alat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan lebih bijak dalam menata prioritas hidup. Kita tidak lagi berjuang mati-matian untuk hal yang sementara, tapi kita akan mencurahkan tenaga untuk hal-hal yang abadi. Langkah kedua adalah menguatkan komunitas keimanan. Dalam masa fitnah, iman yang lemah mudah digoyang. Tapi iman yang berada dalam lingkungan yang sehat akan lebih kokoh. Maka dari itu, membangun keluarga yang religius, lingkungan sosial yang saling mendukung dalam kebaikan, serta pertemanan yang membawa kita mendekat kepada Tuhan adalah bagian dari strategi bertahan hidup di tengah kekacauan global. Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Maka pastikan kita berada di tengah cermin-cermin yang bersih, yang akan mengingatkan kita ketika mulai lalai. Langkah ketiga adalah menyebarkan nilai-nilai kebenaran secara damai dan konsisten. Dunia hari ini dibanjiri dengan narasi kebencian, permusuhan, dan fitnah. Di tengah semua itu, umat Islam ditantang untuk menjadi suara penyejuk, bukan provokator, menjadi penunjuk jalan, bukan penyesat, menjadi penegak keadilan, bukan pelayan kezaliman. Dalam skala kecil, ini bisa dimulai dari media sosial, dari cara kita berdakwah, dari bagaimana kita menyampaikan pandangan, dari sikap kita saat berbeda pendapat. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka jangan sampai kita justru membawa citra Islam pada wajah yang keras dan menakutkan. Karena itu, bukan ajaran Rasulullah. Langkah keempat dan yang paling penting, siapkan diri untuk kematian kapanpun dan dimanapun. Karena tak ada jaminan bahwa kita akan sempat melihat Al-Malhamah Al-Kubra. Bisa jadi ajal menjemput sebelum itu. Maka mempersiapkan kematian adalah kewajiban yang jauh lebih penting daripada menebak-nebak kapan kiamat akan datang. Siapkan amalan terbaik untuk dibawa menghadap Tuhan, salat yang khusyuk, sedekah yang tulus, sabar dalam musibah, dan ikhlas dalam semua amal. Meskipun hari-hari akhir tampak mengerikan, dalam Islam selalu ada ruang harapan. Harapan untuk taubat. Harapan untuk kembali kepada jalan yang lurus. Harapan untuk menjadi bagian dari umat terbaik yang tetap berjuang walaupun dunia sedang runtuh. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa jika hari kiamat hampir tiba dan di tangan seseorang ada bibit tanaman, maka tanamlah ia, walaupun tampaknya sia-sia. Itulah ajaran Islam, terus berbuat baik bahkan ketika harapan tampak musnah. Maka jika perang besar itu datang dan jika dunia benar-benar memasuki masa Al-Malhamah Al-Kubra, kita harus menjadi bagian dari mereka yang bertahan di jalan yang benar. Bukan menjadi penghasut, bukan menjadi penakut, bukan pula menjadi penikmat dunia yang lalai. Kita harus menjadi jiwa-jiwa yang tangguh, jernih, dan siap. Karena kita tahu bahwa semua ini hanyalah jalan menuju pertemuan dengan Tuhan. Bukan ketakutan yang kita pelihara, tetapi kesadaran. Bukan kepanikan yang kita tebarkan, tetapi harapan. Bukan kemalasan yang kita benarkan, tetapi perjuangan yang terus menyala. Karena pada akhirnya, tidak penting apakah kita akan melihat Al-Malhamah Al-Kubra atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana kita akan diingat oleh langit ketika dunia ini berakhir.